Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku. Dan saya kali ini akan coba mengerjakan soal TIU CPNS. Soal TIU CPNS ya, jadi sambil saya mengerjakan, rekan-rekan semua bisa ikut menyimak dan ikut belajar bagi yang mau tes CPNS. Nah, atau yang adik-adik di SMA juga mau iseng-iseng ikutan belajar sambil mengasah pikiran ya. Kita bisa ikut belajar bersama di sini. Yuk kita mulai, nanti kita coba bahas, kita kerjakan 10 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya supaya. Yuk kita coba nomor 1 dulu, ini yang 56. Ini lanjutan dari seri-seri video sebelumnya. Jika X sama dengan rusuk sebuah kubus yang isinya adalah ini. Isinya adalah itu ya. Jadi isi itu volume ya kan. Dan Y sisi miring segitiga siku yang panjang kedua sisi luarnya 3 cm dan 4 cm. Nah, maka ini kita coba, berarti ada dua data, ada dua fakta bahwa X itu adalah rusuk. Berarti volume kubusnya itu kan sama dengan rusuk pangkat 3. Oke, ini nilainya adalah 125. Kan gini. Nah, rusuknya adalah X, berarti X pangkat 3. Nah, dari sini X itu bisa ketemu berapa? Yang bilangannya dipangkatkan 3 sama dengan 125, ya 5 kan gitu. Oke. Ini X 5. Terus kemudian kita punya data lagi yang kedua apa? Yang kedua adalah Y. Nah, Y adalah sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisinya adalah luarnya adalah 3 dan 4. Segitiga siku-sikuan begini. Set ini kan gitu ya. Sini adalah ini saya gambar dulu. Set. Nah, di sini adalah 3, di sini adalah 4. Gitu ya. Berarti sisi miring kan Y tadi. Y itu sisi miringnya. Ini adalah berarti 5. Caranya gimana? Nah, 3 kuadrat dan gitu ya. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 kan gitu. Jadi ini 25 di akar jadi ketemu 5. Berarti X sama dengan Y. Itu ya, berarti ada dua data yang perlu kita perbandingkan gitu. Lanjut ya. Oke, nomor 57. Jika harga Y terletak di antara harga X dan Z. Berarti X dan Z. Dan X-nya kurang dari Z. Berarti posisinya begini. X ini Z, ya kan? Y ada di tengah-tengahnya kan ini ya. Berarti X-nya lebih kecil dari Z. Ini X sama Z kan hubungannya lebih kecil kan gitu. Nah, berarti kan begini susunannya kan gitu. Ini berarti gini ya. Oke. Susunannya begini. Terus kemudian pilihannya adalah X lebih besar, salah. X kurang dari Z, ini benar. X sama dengan Z, salah. Berarti yang benar yang ini ya. X kurang dari Z ini. Oke. Simpel kan, ini logika atau penalaran. Nah, ini kita aja coba lanjut nomor 58. Jika X itu adalah apa? Luas bujur sangkar. X-nya adalah luas bujur sangkar yang panjang sisinya ini. Nah, berarti X-nya luas bujur sangkar. Y-nya luas lingkaran yang garis tengahnya ini. Berarti bandingkan ya, kita nyari X itu sebagai luas bujur sangkar. Bujur sangkar berarti kan sisi kuadrat kan gitu ya. Sisinya 10 berarti kuadrat 100. Oke, ini X. Nah, Y-nya gimana? Y-nya adalah luas lingkaran yang garis tengahnya ini. Nah, garis tengah itu apa? Diameter. Nah, jari-jarinya berarti berapa? Setengah diameter. Setengah dari diameter berarti berapa? 10 setengahnya 5 cm. Nah, kita ngitung aja ini. Berarti Y-nya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi dikali jari-jari kuadrat kan gitu ya. Pi-nya berapa? 3,14 katakan gitu aja ya, dikali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya berapa? 5 kuadrat kan 25. Ini kan 25. 25 dikali 3,14. Katakan ini kita kalikan 3 aja ya, kita buat pendekatan. Ini kan sekitar di kisaran 75-an ya, 75, sekian atau 76, sekian. Berarti kan dia X-nya itu lebih besar dari Y kan gitu. Kita nggak perlu ngitung secara detail, jadi waktunya biar nggak habis nanti. X lebih besar daripada Y ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, nomor berapa? 59. Oke. 59. Jika P
sama dengan 3, Hi sama dengan 1, dan X sama dengan ini. Waduh, apa ini? Serta Y sama dengan ini. Maka, berarti kita nyari X-nya dengan ini kan gitu ya. Kita tulis aja dulu di sini aja ya, gantian. X sama dengan akar 64 dari pangkat berapa ini? P-nya 3 kan gitu. Oke. Oh, iya gitu ya. Terus Y-nya berarti PH ya. PH dimasukkan P berapa? 3 dikali H-nya 1 ditambah H kali 3 apa pangkat 3 ini ya? Pangkat ini kayaknya ya, pangkat 3. H pangkat 3, 1 pangkat 3. Coba lah ya. Ini berarti 3 ditambah 1, 4. Oke, Y-nya 4. Y-nya 4. Sekarang ini gimana cara ngakarkan ini? Bisa nggak? Ya ini aja, ini kan pangkat 3. Taruh aja ini berapa dipangkatkan 3? 4 pangkat 3, betul. 4 pangkat 3 kan gitu ya. Nah, berarti 4 pangkat 3 di akar pangkat 3. Jadi ketemu ya 4. Akhirnya X sama dengan Y. Gitu ya. Gampang ya. Lanjut 60. Jika X adalah bilangan positif kecil. Bilangan positif yang kecil ya, terkecil. Yang habis dibagi 14 dan 21. Dan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28. Nah, berarti X itu kalau bilangan positif terkecil yang habis dibagi itu berarti ini nanti kita habis bagi 2 ini ya. Habis bagi 2 ini X itu adalah merupakan KPK ya, KPK dari berapa? 14 dan 21. Karena nanti kalau dibagi 14 bisa, kalau dibagi 21 bisa. Berarti KPK-nya ini kan gitu. Kalau Y-nya berarti KPK dari 14 dan berapa itu? 28. Nah, kita nyari ini kan gitu. 14 dan 21 KPK-nya berapa? Kalau kita pakai cara pohon faktor kan 14 itu kan 7 dikali 2 kan gitu ya. Kalau 21 itu berapa? 7 dikali 3. Nah, berarti yang sama ini kita pilih pangkat tertinggi, jadi 7 dikali 2 dikali 3 ini KPK. Karena pangkatnya sama ya 7 aja. Ini 14 dikali 3. 14 dikali 3 itu berapa? Aduh, ini 6 ya. 42 aja ya, 42. Oke. 42 dibagi 14 3. 42 dibagi 21 berapa? 2 kan bisa. Ya, berarti gini. Ini X-nya, Oke, Y-nya gimana Y-nya? Y-nya ini KPK nih 14 sama tadi. 14 kita sudah punya. Ini tinggal 28. 28 itu berapa? 7 dikali 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Nanti 14 ini KPK-nya untuk Y-nya. KPK untuk Y-nya itu berarti kan yang sama berapa? 7. 7 ini sama 7 dengan ini ya 14 kan. 28 dan 14. Nah, 7 sama-sama punya. Pangkatnya sama, kita tulis 7 dikali 2 sama-sama punya, tapi ini pangkat 2 yang besar, kita tulis yang pangkat besar. Nah, berarti berapa ini? 7 dikali, nah ya 28 ini sendiri kan gitu. Ini kan dibagi sudah bisa. Berarti Y-nya adalah 28, X-nya adalah 42. Artinya apa? X lebih besar dari Y. Nah, ini apa itu dua data yang kita perbandingkan dengan mencari X dan Y-nya itu ya. Oke, 61. 61 ya. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 25 km dalam 6 menit ya. Jaraknya 2/5 km dalam waktu berapa? 6 menit. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Nah, ini mintanya kilometer per jam. Berarti ini sudah dalam kilometer, ini masih dalam menit. Kita rubah dalam jam. Berapa jam? 6 menit itu 6 dikali 6 dikali berapa? Nah, dikali 1/60 atau dibagi 60. Atau ini adalah 1/10 jam. Betul kan? 1/10 jam, maka kecepatannya V sama dengan S dibagi T kan gitu ya. S-nya berapa? 2/5 dibagi 1/10 artinya dikali 10 sama dengan berapa ini? 1, 2. Berarti 4 km per jam. 4 km per jam. Simpel kan? Iya, cepat. Ini setengah menit selesai mengerjakan.
62. Seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatifnya ini IPK-nya 3,2. Sementara ini, semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapakah indeks prestasi yang harus dia capai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar ini? Berarti IPK ini kan rata-rata nilainya, skornya kan. Nah, berapakah indeks prestasi kumulatif yang nilainya berapa indeks prestasi yang harus dicapai semester ini agar IPK-nya nanti jadi ini kan gitu. Ini 124, berarti 124 ini IPK-nya. IPK awalnya itu kan 124 berapa? 3,2 ya, 3,20. Nah, berarti total nilainya kan gitu. Total nilainya kan 3,2 dikali berapa? 124 kan gitu. Iya kan? 3,2 dikali 124. Terus dia sekarang nambah 16 SKS, berarti dia IPK targetnya adalah 3,25 kan gitu ya. Maka total nilainya harus kan berapa kan ini ya? 3,2 dikali 124 kan gini ya, ditambah 16 dikali titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kita isi apa? Kita isi P gitu aja. Nilainya berapa kan gitu. Dan sekarang kita tinggal nyari ini. Ya kok, gimana caranya? Gimana caranya? Total nilainya ini. Nah, untuk mencari rata-rata IPK ini kan sama dengan total nilai ya dah. Total nilai dibagi SKS semuanya, berarti berapa? 124 yang sudah ditemu tambah 16. Berarti ini berapa ini? 140. Nah, berarti ini nanti dibagi 140 itu sama dengan berapa? 3,25. Nah, sekarang kita tinggal nyari berapakah ini. Oke, ini kalikan ini aja dulu 3,25. Ya kok cara ngitung cepetnya. 3,25. Bantu aja kalkulator ya. Bantu kalkulator. Nanti dihitung sendiri bisa ini. 3,25. Lagi mager ngitung ini. 3,25 dikali 140. Oke, 455. Ini berarti kan nanti sama dengan di sini berapa? 4. Berapa tadi? 455. Yang ini berapa? 3,2 dikali 124 berapa ini? 396,8. 396,8. Nah, ini ditambah 16P. Berarti 16P ini kan 16P ya sama dengan ini dikurangi ini kan gitu. 455 dikurangi 455 berapa ini? 58,2 58,2 kan gitu ya. Berarti P-nya berapa? 58,2 dibagi 16. 3,64. 3,6 dibulatkan 3,64 ini P. Berarti IP semester ini harus 3,64. Oke, lanjut 63. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100. Sisi bujur sangkar yang luasnya 100 berarti 100 sama dengan X kuadrat dan gitu. Sisi kan luas kan sisi kuadrat. Oke. Dan Y adalah sisi panjang sebuah 4 persegi panjang yang luasnya ini. Dan sisi pendeknya sama dengan 5. Nah, berapakah nilai Y? Berarti ada sisi persegi panjang, sisi pendeknya 5. Ini luasnya adalah berapa itu? 100. Berapakah Y-nya yang ini kan gitu luasnya? Berarti berapa ini? Y-nya sama dengan 20 kan. Y luas itu sama dengan P dikali L. Nah, L-nya 5. Nah, P-nya adalah Y, luasnya adalah 100. Berarti Y-nya kan sama dengan dibagi ini 20. Benar tak? Ini 20 Y-nya. X-nya berarti berapa ini? Akar dari itu. 10. Nah, berarti mana? Berapakah X dikali Y? X dikali Y berarti 200. 10 dikali
20. Oke, 200. Oke, lanjut nomor 4. Jika P tingginya 2 kali, jika tabung P tingginya 2 kali tabung Hi, berarti tinggi P itu 2 kali tingginya Hi, ya, dan panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari tabung Hi, berarti R-nya P itu setengah dari R-nya Ki, kan gitu ya. Berapakah perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Ki? Berarti volume P dibanding volume, langsung aja gini ya, enak. Nah, volume itu kan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya bentuknya lingkaran, berarti Pi R P kuadrat yaitu dikali tingginya P. Luas alas dikali tinggi. Ini juga sama. R tabungnya Hi kuadrat dikali T Hi, kan gitu ya. Ini bisa coret kan gitu. Nah, sekarang kita masukkan ini berapa? TP 2 T Hi, berarti TP-nya 2 nanti kan. RP-nya setengah, berarti setengah kuadrat, langsung aja. Jadi Hi-nya nanti yang semua Hi itu kita anggap nilainya 1 biar cepat ya ngitungnya. TP-nya kita ganti nilainya berapa? 2 kan gitu. Ini R-nya berarti 1 kuadrat, T-nya 1 kuadrat, ini setengah, ini ini jadi berapa? Setengah kuadrat itu 1/4, ini kan 1 ya dikali 2, berarti berapa ini? 2/4 atau 1/2, 1 banding 2. Ketemu gampang. Udah ya, gampang dong. 65, yuk. Ini soal nomor 10 ya, sudah. Kita nanti sampai di sini soalnya. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter. Oh, gini kita gambar ini. Ke timur, timur itu mana? Timur, utara, iya dah. Selatan, nanti daripada bingung. Selatan, barat, oke. Berjalan dulu ke timur sejauh 4, kemudian ke selatan ya. Ke timur sejauh 4, setimur ya. Ini 4. Oke, kemudian lalu ke selatan sejauh 3, selatan 3. Nah, kira-kira seginilah 3. Sampai ke titik B, yaitu dari A ke B ini ya. Lalu ke timur sejauh berapa ini? 8 meter. 8 meter ke timur lagi, sudah 2 kalinya itu. Ini 8 katakan gitu ya. Oke. Terus ke selatan sejauh 8 lagi. Selatan sejauh 8 lagi. Sini ya, selatan lagi. Sampai di titik C, ini 8 lagi. Terus ke selatan lagi 2 meter sampai titik D. Selatan ke selatan 8 sampai titik C, terus ke selatan jauh 2 sampai titik D. Berarti 2 lagi ke selatan set, sini nyampe titik D, ini 2. Oke. Berapakah panjang A, B, C, D? Ya. Berapakah panjang A, B, C, D? Wah, A, B, C, D berarti ini kita A, B, C, D kan ini ya. A, B, C, D ini set, ini A, B, terus ini B, C kan gitu ya. Gitu ya maksudnya. Terus CD. Gitu ya. Panjang CD ini. CD A, B, C, D panjangnya itu ya. Panjang A, B, C, D berarti ini kan 5. Ini Pitagoras dari 4 dan 3, 5. Ini 8 berarti 8 akar 2. Kalau ini berarti 2. Wah. Berapakah ini? Kalau dijumlahkan akar 2 itu 1,4. Berarti kan ini 1,48 dikali 1,4 sekian, atau kalau dikali 1,5 saja berarti berapa? Kalau 1,5 8 kali 1,5 12 ya. 12 ya, 12 mendekati 12, katakanlah 11 gitu aja karena 1,4. 5 tambah 11 16, 16 ditambah berapa ini? 2. 16 tambah 2 8, 18, atau dihitung saja secara real 1,4 sekian dikali 8 biar nanti tidak, karena ini ada bilangan-bilangan yang berurutan 2 3 berapa ini? 11,2 kan? 11,2 berarti benar 11. 11,2 berarti 18,2. 18,2 dibulatkan mendekati 18. Ini aja. Gitu kan? Sudah selesai 10 soal. Nanti kita akan coba belajar lagi di kesempatan mendatang. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.